Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk video pembelajaran kali ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai persamaan trigonometri yang mana berbentuk fx sama dengan a. Ini untuk pengetahuan pada indikator atau IPK 3.1.4. Pada keterampilannya 4.1.2 membuat model matematika permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Ya, untuk lebih jelasnya lagi ya, Ibu akan menyampaikan langsung mengenai persamaan trigonometri berbentuk fx sama dengan a. Pada persamaan trigonometri yang berbentuk fx sama dengan a, di mana a-nya ini adalah suatu konstanta real yang dapat diselesaikan dengan cara menggunakan bentuk dasar sebagai berikut. Untuk bagian a-nya yaitu mengubah bentuk sin x sama dengan a menjadi bentuk sin x sama dengan sin a. Oke. Berikutnya yaitu mengubah bentuk cos x sama dengan a menjadi bentuk cos x sama dengan cos a. Dan bagian c itu dalam mengubah bentuk tan x sama dengan a menjadi bentuk tan x sama dengan tan a. 3 bentuk ini Ibu akan menjelaskan satu persatu dengan contoh soal sehingga Anda lebih memahaminya lagi. Ya. Yang pertama atau bagian A, mengubah bentuk sin x sama dengan a menjadi bentuk sin x sama dengan sin a. Ya. Contohnya, carilah himpunan penyelesaian persamaan berikut. Ya. Soalnya yaitu sin x kurang 15 derajat sama dengan min 1/2 atau negatif 1/2 akar 3, di mana x-nya lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, sin x kurang 15 derajat sama dengan min 1/2 akar 3. Maka untuk mengerjakan yang ini kita harus mengubah menjadi bentuk sin x sama dengan sin a. Oke, sehingga sin x kurang 15 derajat sama dengan min sin 60 derajat. Kenapa bisa jadi sin 60 derajat? Karena kita harus sesuaikan mengubah dengan bentuk sin x sama dengan sin a. Karena kalau sin 60 derajat itu nilainya adalah 1/2 akar 3. Jadi 1/2 akar 3 kita ubah ke sin a. Jadi karena kalau 1/2 akar 3 itu adalah sin 60 derajat. Bisa dipahami ya. Jadi karena nilainya negatif, maka min sin 60 derajat. Kita lanjut. Sin x kurang 15 derajat sama dengan sin, masukkan dia dalam kurung atau bisa kita sederhanakan. Oke, mengubahnya menjadi sin min 60 derajat supaya bisa sama dengan ruas kiri. Oke. Oleh karena itu, di dalam bentuk sin kan ada 2. Ya, yang pertama tuh kan video pembelajaran yang pertama
bentuknya yaitu A derajat tambah K kali 360 derajat. Kalau pada yang kedua yaitu 180 derajat kurang A derajat tambah K kali 360 derajat. Ya, jadi kita lanjut. X kurang 15 derajat sama dengan min 60 derajat. Min 60 derajat ini kan adalah nilai K. Oke. Jadi min 60 derajat tambah K kali 360 derajat, atau X kurang 15 derajat, kita masukkan ini 180 derajat kurang A derajat tambah K kali 360 derajat memperoleh 180 derajat tambah 60 derajat. Kenapa tambah? Karena nilai A nya itu adalah min 60. Min 60 derajat ketemu min. Oke, min ketemu min, hasilnya adalah positif. Jadi 180 derajat tambah 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, seperti itu ya. Sehingga nanti min 15 ini kita pindah ruas. Oke, min 15 pindah ruas. Jadi kalau min 15 pindah ruas, hasilnya adalah positif 15. Bukan bagi ya, tapi pindah ruas. Min 60 derajat tambah 15 derajat, hasilnya adalah min 45 derajat tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan, sama juga min 15 derajat pindah ruas. Jadi nanti 180 derajat tambah 60 derajat tambah 15 derajat. Oke, hasilnya adalah 255 derajat tambah K kali 360 derajat. Ya, sudah dapat nilai X nya yaitu min 45 derajat tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 255 derajat tambah K kali 360 derajat. Maka kita permisalkan nilai K nya itu mulai dari 0. Jadi kalau K sama dengan 0, maka X nya adalah min 45 derajat. Untuk K nya sama dengan 1, maka X nya sama dengan 315 derajat. Ya, dan K sama dengan 2, nilainya X nya itu 675, atau X sama dengan 225 derajat tambah K kali 360 derajat. Misalkan K sama dengan 0, nilai X nya 255 derajat. K nya sama dengan 1, maka nilai X nya sama dengan 615 derajat. Ya, kita lihat bahwa untuk batasannya 0 derajat, dia lebih besar atau sama dengan X, dan dia kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Ya, kita cek ya, dari K nya 0 sampai 2, min 45 derajat ini dia tidak memenuhi. Kalau 315 memenuhi ya. Oke, 675 tidak memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 255 derajat, dia memenuhi. Yang tidak memenuhi yaitu 615 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 255 dan 315 derajat. Oke, bisa dipahami. Untuk
sin X sama dengan sin A. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal bagian B, yaitu sin 2X sama dengan 1/2 akar 2. Batasannya yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan dia kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Ya, penyelesaiannya silahkan Anda ikuti ya dengan penjelasan yang tadi Ibu sampaikan. Jadi untuk sin 2X sama dengan 1/2 akar 2, karena kalau 1/2 akar 2 itu jatuhnya pada sin 45 derajat, karena sin 45 derajat itu ya 1/2 akar 2. Jadi sin 2X sama dengan sin 45 derajat. Untuk X nya sama dengan 45 derajat ya, kita bagi dengan 2. Oke, jadi 22,5 derajat tambah K kali 180 derajat. Jadi di sini nanti sin 45 derajat tambah K kali 360 derajat, sehingga semua ruas ini dibagi dengan 2. Sin 45 derajat, oke, jadi 45 derajat dibagi dengan 2, 22,5 derajat. K kali 360 derajat bagi 2 yaitu 180 derajat. Ya, misalkan K itu sama dengan 0, Anda masukkan maka nilai X nya berapa. Kemudian K sama dengan 1, nilai X nya berapa, dan seterusnya. Selanjutnya pada bentuk 2X sama dengan 180 derajat kurang 45 derajat tambah K kali 360 derajat, sehingga nanti 2X sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 45 derajat menghasilkan nilai 135 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, maka nilai X nya berapa? Anda masukkan nilai yang ada pada titik-titik tersebut, sehingga misalkan K itu sama dengan 0, nilai X nya berapa? K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya berapa? Silakan Anda mengisi nilai yang ada pada titik-titik tersebut. Oke. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu mengubah bentuk cos X sama dengan A. Oke, menjadi bentuk cos X sama dengan cos A. Sama halnya dengan sin tersebut. Ya, contohnya kita masuk pada contohnya. Carilah himpunan penyelesaian persamaan berikut. Untuk bagian A, cos X sama dengan 1/2, X nya lebih besar atau sama dengan 0 derajat, dan X dia kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Ya, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini ya, kita ubah dengan bentuk cos X sama dengan cos A. Ya, A ini adalah konstanta. Penyelesaiannya, cos X sama dengan 1/2, maka diperoleh cos X sama dengan cos 60 derajat. Ya, jadi yang pertama Anda lihat 1/2 ini cos berapa? Nilainya adalah 1/2. Oke, perhatikan di sudut-sudut atau sudut-sudut istimewa persamaan trigonometri. Di situ ada banyak sekali sudut-sudut istimewa ya pada trigonometri tersebut. Kita lanjut. Untuk cos X sama dengan sudah mengubah dalam bentuk cos A, maka cos 60 derajat
Ya, yang pertama kita lihat bahwa pada bentuk cos itu ada X yang pertama yaitu A derajat tambah K kali 360 derajat. Kembali lagi ibu mengulang. Kemudian X yang kedua adalah negatif atau min A derajat tambah K dikali dengan 360 derajat. Ya, selesai kita sudah mengubah cos X sama dengan cos A, tinggal masukkan ini. Oke, nilai A derajat itu adalah nilai cos 60 derajat. Ya, untuk X sama dengan, jadi sesuai dengan ini ya, A derajat tambah K kali 360 derajat, berarti 60 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Sudah ya, kita tidak perlu membagikan atau memindahkan suatu nilai tersebut karena sudah nilai X nya itu adalah 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Tinggal permisalkan K sama dengan 0, maka nilai X nya itu adalah 60 derajat. Oke ya. Kemudian kalau K sama dengan 1, maka nilai X nya adalah 420 derajat. Ingat, ganti K-nya itu dengan 1 atau ganti K dengan 0, maka hasilnya tinggal Anda jumlahkan, kalikan dan jumlahkan ya. Jadi 1 kali 360 derajat, jadi 360 derajat dijumlahkan dengan 60 derajat. Oke. Kemudian untuk X yang kedua, A-nya itu bernilai negatif, maka min 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X nya adalah 60 derajat, min 60 derajat ya, ini bukan 60 derajat tapi min 60 derajat. Oke, kemudian kalau K nya sama dengan 1, nilai X nya adalah 300 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya yang tepat pada batasan ini yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Untuk 420 dia sudah melebihi dari 360 derajat, dan negatif 60 derajat dia kurang dari 0 derajat. Bisa dipahami? Untuk bentuk cos X sama dengan cos A. Ya, ibu rasa kalian sudah paham. Kita lanjut pada bagian B, yaitu cos X tambah 1/2 V sama dengan min 1/2 akar 3. Kalau min 1/2 akar 3 ini ya cos berapa menghasilkan nilai ini. Oke. Nah, penyelesaiannya cos X tambah 1/2 akar 1/2 V sama dengan min 1/2 akar 3 itu cos berapa per 6 V. Oke, karena ini dia dalam bentuk radian, maka sesuaikan atau kerjakan sesuaikan dengan bentuk tersebut. Jadi cos berapa, hasilnya adalah min 1/2 akar 3. Oke, kalau sudah sampai situ tinggal masukkan dalam bentuk cos, yaitu A derajat tambah K kali 360 dan min A derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, jadi silakan Anda mengisi titik-titik yang ada dan tentukan
himpunan penyelesaiannya. Ya, itu saja pada contoh soal yang kedua. Tapi pada contoh soal yang kedua, Ibu minta Anda melanjutkan penyelesaian dari soal tersebut. Ya, selanjutnya kita masuk pada bagian C, yaitu ini soal penerapan ya dalam kehidupan. Tinggi air atau dalam meter di suatu pelabuhan diperkirakan dengan rumus A sama dengan 6 tambah K cos 30T adalah waktu dalam jam yang diukur dari pukul 12 siang. Tentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Dengan kita mengaplikasikan bentuk cos X sama dengan cos A. Penyelesaiannya, kita perhatikan tinggi air mencapai 7,5 meter, di mana rumusnya itu sama D sama dengan 6 tambah 3 cos 30 T. Jadi tinggi mencapai 7,5 M, sehingga kita bisa mengurutkannya menjadi 3 cos 30 T sama dengan 7,5. Positif 6 pindah ruas menjadi negatif 6 atau kurang 6. Jadi 3 cos 30 T sama dengan 7,5 kurang 6, hasilnya adalah 1,5. Selanjutnya cos 30 T sama dengan 1,5 kita bagi dengan 3 menghasilkan 0,5. Ya. Sehingga kita lihat atau misalkan 30 T itu sama dengan theta dan cos 30 T, maka cos T cos theta karena 30 T itu sudah jadi theta, jadi cos T sama dengan 0,5. Nah, dari situ cos T sama dengan cos 60 derajat. Kenapa? Karena 0,5 ini sama saja dengan 1/2. Ya, 1/2 cos 60 derajat itu kan hasilnya adalah 1/2 atau 0,5. Ya. Sehingga kita masukkan bentuknya dari cos tersebut, yaitu T sama dengan theta sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka tetanya adalah 60 derajat. Kemudian K sama dengan 1 untuk tetanya yaitu 420 derajat. Ya. Sekarang kita pakai negatif, A-nya itu bernilai negatif. Jadi theta sama dengan negatif 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, nilai tetanya adalah min 60 derajat. Kemudian K sama dengan 1, tetanya 300 derajat. Nah, itu artinya waktu T ketika tinggi tadi disimbolkan dengan H mencapai 7,5 M untuk yang kedua kalinya adalah ketika theta itu sama dengan 300 derajat. Pertanyaan itu kan ketika tinggi mencapai 7,5 meter untuk yang kedua kalinya. Jadi yang kedua kalinya itu adalah 300 derajat. Sehingga theta sama dengan 30 T sama dengan 300 derajat. Maka T atau waktu
300 bagi 30 hasilnya adalah 10. Sehingga tinggi air mencapai 7,5 m untuk kedua kalinya terjadi pada pukul 10 malam. Seperti itu ya. Ini contoh soal dalam bentuk penerapan yang bisa kita aplikasikan dalam bentuk kos. Selanjutnya kita masuk pada bentuk yang terakhir, yaitu bagian C, mengubah bentuk tan X sama dengan A menjadi bentuk tan X sama dengan tan A. Ingat, kalau untuk tangen bentuknya yaitu X sama dengan A derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, contohnya, carilah himpunan penyelesaian persamaan berikut. Tan X sama dengan min 1. Batasannya X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Sama halnya bentuk ini kita jadikan dia ke dalam bentuk tan X sama dengan tan A. Ya, penyelesaiannya tan X sama dengan min 1. Jadi kalau untuk tan X sama dengan min 1, dia ketemu berapa derajat? Ya, untuk tan X sama dengan min tan 45 derajat, maaf ya, tan 1. Jadi kalau tan 1 itu sama dengan 45 derajat. Ya. Kita dapat menyelesaikan dengan bentuk tan. Nilai A-nya itu adalah min 45 derajat. Jadi X sama dengan min 45 derajat tambah K kali 180 derajat. Permisalkan K-nya itu sama dengan 0, menghasilkan nilai X-nya adalah min 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, dapat nilai X-nya itu adalah 135 derajat. Dan K sama dengan 2, nilai X-nya 315 derajat. Bisa lanjut lagi untuk K sama dengan 2 karena masih bisa masuk dalam 360 derajat. Ya, untuk K sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 495 derajat. Cukup sampai sini karena dia sudah melebihi batasan yang ditentukan. Sehingga untuk min 45 derajat ini dia tidak memenuhi. Kemudian 495 derajat pun tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Sehingga nilai yang masuk adalah 135 derajat dan 315 derajat. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut pada contoh soal yang berikut. Semangat ya belajarnya. Untuk contoh soal yang kedua mengenai tangen juga, yaitu tan 2x tambah 10 derajat itu sama dengan akar 3. Nah, lihat kalau akar 3 itu ketemu berapa derajat? Ya, penyelesaiannya untuk tangen 60 derajat hasilnya adalah akar 3. Oke, jadi tan 2x tambah 10 derajat sama dengan tan 60 derajat sudah sama ya. Tan X sama dengan tan A. Sehingga 2x sama dengan titik-titik. Oke, sama dengan bla bla bla. Silakan Anda mengisi contoh soal yang ada pada titik-titik tersebut. Oke. Silakan ya, untuk K sama dengan 0 maka nilai X-nya berapa? Sampai pada nilai himpunan penyelesaiannya. Oke. Dari sini mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang Ibu jelaskan, bisa mengisi titik-titik yang ada. Semoga bisa bermanfaat ya. Mohon maaf dengan keterbatasan Ibu. Mudah-mudahan penjelasan sedikit ini bisa berguna untuk kalian. Oke, sampai di situ
Jangan lupa masukkan ke dalam buku catatanmu. Usahakan bisa mencatat mulai dari bentuk efek sama dengan FA dan efek sama dengan A ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan jangan lupa ya, di like. Kemudian yang belum subscribe ya tolong subscribe.